Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai sebenarnya berapa jumlah menteri yang paling layak untuk Indonesia. Ya. Kita tahu sebulan lagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 ini. Dan kita tahu persoalan berapa jumlah menteri ini sudah boleh dikatakan menjadi isu politik dalam 1 bulan atau bahkan 2 bulan terakhir ini. Kira-kira berapa sih jumlah menteri yang paling layak untuk Indonesia? Kalau kita belajar tentang politik Indonesia, memang kementerian di Republik Indonesia ini, baik sejak misalnya kabinet presidensil di bawah Presiden Soekarno, lalu kemudian juga kabinet presidensil di bawah Hatta, Syahrir, dan sebagainya ya, itu memang jumlahnya itu macam-macam ya. Ada yang 17, ada yang 12, ada yang 27 ya, ada yang juga 37, demikian juga pada era kabinet parlementer atau demokrasi liberal ya. Tapi kalau kita belajar mengenai politik Indonesia, yang paling banyak kabinet itu adalah pada era demokrasi terpimpin di mana Presiden Soekarno itu menjadi presiden yang boleh dikatakan langsung memimpin pemerintahan ya. Itu diawali dengan misalnya jumlah menteri yang cukup banyak, 60, dan kemudian itu yang kabinet karya pertama, kabinet karya kedua juga kemudian naik menjadi 66, dan kemudian kabinet Dwi Kora 1 itu juga naik lagi menjadi 110 menteri, kemudian kabinet Dwi Kora 2 itu menjadi 132 menteri, dan sebagainya. Pada era Orde Baru di bawah Pak Harto, itu kabinet juga boleh dikatakan tidak pasti. Misalnya apakah misalnya jumlahnya itu dipatok 37 menteri atau berapa menteri. Tapi yang kita tahu ya di era hampir masa akhir pemerintahan Pak Harto ya, kabinet pembangunan 7 ya, itu ada 41 menteri ya. Dan pada era reformasi kita juga tahu bahwa menteri-menteri itu boleh dikatakan nggak terlalu banyak ya. Lalu di bawah Susilo Bambang Yudhoyono itu langsung dipatok menjadi 34. Angka itu berlaku sampai kabinet Indonesia Maju di era Jokowi dari 2019 sampai 2024 ini. Nah, kini Prabowo akan menaikkannya, apakah ini menjadi 40 menteri ataukah 44 menteri. Apakah ini memang akan bisa menangani berbagai masalah di Indonesia? Itu juga bukan suatu jawaban yang tepat. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit negara-negara yang jauh lebih besar daripada Indonesia, itu jumlah kementeriannya juga jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Saya beri contoh, Amerika Serikat ya, negara adidaya di dunia ini, itu jumlah menterinya hanya 15 ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat jumlah menteri yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, saya melihat ini lebih merupakan sebuah kabinet yang bagi-bagi posisi dan kedudukan bagi partai-partai pendukung ya, dibandingkan dengan bagian untuk sebuah pemerintahan yang lebih baik bagi Indonesia ke depan. Berikan komen Anda, kira-kira berapa jumlah menteri yang paling baik untuk Indonesia?